Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Nuris Faida dan teman saya Lutfia Aqidatus Sholihah. Di sini kami membuat sebuah game dengan tujuan yaitu sebagai media evaluasi untuk pembelajaran bioteknologi atau inovasi teknologi biologi, khususnya mengenai mikroorganisme yang terdiri atas jamur, bakteri, dan virus. Kelebihan dari game yang kami buat ini sudah terdapat kontrol objek dari keyboard, kemudian sudah terdapat sprite animation yang bermacam-macam, dan sudah menggunakan solid dan platform serta collision, lab, dan dummy kamera. Sedangkan kelemahan dari game yang kami buat ini itu belum ada soalnya dan belum ada kotak jawaban untuk menjawab soal. Harapan dari game yang kami buat ini, kami bisa membuat game. Nah, berikut ini akan kami tampilkan bagaimana proses pembuatan game edukasi bertemakan mikroorganisme dari kelompok kami yang sudah dipercepat untuk proses pembuatannya. Silahkan disimak untuk proses pembuatan berikut ini, kemudian kami akan membahasnya satu persatu bagaimana proses pembuatannya. Perkenalkan, saya Lutfia Aqidatus Sholihah, pendidikan biologi semester 7.
Di sini saya akan memaparkan bagaimana proses pembuatan game edukasi dari kelompok kami. Jadi, kelompok kami membuat game edukasi yaitu bertemakan materi mikroorganisme. Di sini kami menggunakan aplikasi Constructo. Yang pertama kali kami lakukan adalah membuka aplikasi Constructo, kemudian klik file, kemudian open dan new M3 project. Jadi kita membuat project baru. Kemudian kami mengatur layout dari Constructo. Setelah kami membuka project baru, yang selanjutnya adalah kami mengubah ukuran layoutnya terlebih dahulu. Untuk ukuran layout diatur pada bagian kiri dari Constructo, yaitu pada layout 1. Di sana terdapat layout properties, yaitu layout size diubah menjadi 2280 dengan 720. Nah, jika sudah berubah maka tulisan akan menjadi lebih tebal. Setelah kami mengatur atau mengubah layout, kemudian kita perkecil layar yang ada di Constructo, kemudian kita cek bahwa sudah muncul garis putus-putus pada di antara dua windows. Langkah selanjutnya adalah kami menambahkan objek-objek yang akan kami gunakan pada game edukasi, yaitu kita tambahkan melalui objek tipe, yaitu kita klik kanan kemudian insert new object. Nah, kita tambahkan di sprite satu persatu, mulai dari background, kemudian playernya, kemudian pijakannya. Nah, untuk background kita menggunakan dua background, yaitu background laut dan background tanah di atasnya. Kemudian untuk player kami menggunakan adventure girl. Kemudian untuk pijakan kita buat melalui insert new object, kemudian sprite, dan kita kasih warna yaitu warna merah. Kemudian kita tambahkan behavior untuk membuat pijakannya menjadi solid. Sedangkan untuk player kita tambahkan animasinya ada 3, yaitu default, run, dan jump. Kita tambahkan banyak frame sekaligus melalui kotak bagian bawah, yaitu bagian kotak animation frame. Kita tambahkan dengan cara klik kanan, kemudian import frame, kemudian from file. Kita pilih yang sesuai dengan nama yang kita gunakan. Jika default kita pilih either, run kita pilih run 1 sampai 15 frame. Kemudian jam juga demikian. Kemudian kita tambahkan behavior pada player biologi atau player untuk nama di game edukasi kami. Nah, kami tambahkan behavior yaitu dengan cara klik kanan bagian player, kemudian behavior, kemudian kita tambahkan platform supaya playernya bisa berjalan di atas pijakan yang sudah kita buat untuk menjadi solid tadi. Nah, dengan demikian maka player yang kita gunakan sudah dapat berdiri tegak di atas pijakan tanpa terjatuh. Selanjutnya untuk behavior player kita tambahkan scroll to pada plus yang ada di behavior. Selanjutnya kita juga mengatur collision polygon pada setiap frame player dengan cara kita klik player, kemudian edit animation, kemudian kita lakukan satu persatu dengan cara klik tanda crop yang ada di atas. Nah, jika semua objek sudah kita buat dan sudah kita tambahkan behavior,
Selanjutnya kita akan membuat supaya player itu bisa berjalan dengan cara menambahkan event sheet. Nah, untuk menambahkan event sheet, kita klik pada bagian kolom event sheet, kemudian kita add event. Kemudian kita tambahkan event sheet. Yang pertama adalah add event. Kita tambahkan, kita pilih player, kemudian untuk add actionnya kita pilih platform is on floor. Nah, di sini jadi playernya bisa berada di atas pijakan. Kemudian kita blok nomor 1, lalu kita ketik B supaya bagian nomor 2 mengikuti nomor 1. Kita pilih player lagi, kemudian kita pilih player is moving, kemudian kita pilih player, lalu set animation untuk run. Kita pilih dengan cara double klik, kemudian kita berikan tanda petik, lalu kita pilih run. Kemudian kita menuju ke nomor 3, yaitu pada sistem. Ini masih mengikuti nomor 1 dan 2, jadi diklik B terlebih dahulu. Kemudian kita pilih sistem, lalu kita pilih else, kemudian player, set animation untuk default. Caranya sama seperti dengan run. Kemudian nomor 4 kita sendirikan, yaitu kita pilih player, kemudian kita pilih platform is jumping. Kemudian kita add action, yaitu player, kemudian set animation untuk jump. Caranya seperti default dan run. Kemudian nomor 5 yaitu kita mengatur sistem. Yang pertama kita tambahkan add event system, kemudian kita pilih add to. Untuk player platform kita pilih vektor X lebih dari 0. Kemudian player kita set not mirror. Sedangkan untuk nomor 6 kebalikannya, yaitu vektor X kurang dari 0 atau playernya adalah set mirror. Kemudian untuk nomor 7 kita tambahkan every tick untuk menambahkan dummy kamera. Jadi sebelum kita menambahkan event sheet, tadi kita membuat dummy kamera terlebih dahulu. Caranya sama, yaitu dengan cara menambahkan pada objek, kemudian kita tambahkan dummy kamera. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah membahas event sheet. Jadi untuk dummy kamera kita tambahkan sistem, kemudian every tick, kemudian kita pilih dummy kamera untuk set position dengan rumus yang sudah tertera. Kemudian untuk nomor 8 kita set player untuk bertumbukan dengan virusnya. Jadi virusnya sudah kita buat pada insert new object, sama seperti kita membuat player dan juga pijakan ataupun background, sama saja. Kemudian supaya playernya bertumbukan, maka kita tambahkan event, yaitu untuk collision with virus. Jadi karena di sini ada 3 virus, kita namakan berbeda-beda dan kita lakukan eventnya satu persatu. Untuk caranya sama saja, yaitu setelah player, kemudian on collision with virus, kemudian kita tambahkan actionnya yaitu destroy, kemudian add 1 untuk var score, dan kita set text supaya nanti skornya bertambah. Kemudian untuk virus-virus berikutnya sama, destroy, kemudian sistem untuk menambahkan add 1 var score dan set text. Selanjutnya yaitu kita memiliki kotak soal yang sudah kita buat. Kotak soalnya melalui insert new object juga, sama seperti virus dan juga player, pijakan dan juga background.
Namun untuk kotak soal ini bukan var score tapi var nilai. Jadi kita buat var nilai melalui event sheet yang paling bawah. Kita klik add global variable, kita tambahkan var nilai. Kalau untuk var score kita tambahkan dengan nama var score seperti tadi. Nah, mengapa var nilai? Karena kita menamakan kotaknya adalah nilai. Jadi setelah bertumbukan dengan kotak soal akan mendapatkan nilai, sehingga kita memberikan nama var nilai. Kemudian kita set teks untuk nilai sama dengan var nilai, sehingga nilainya dapat bertambah. Nah, tadi kita sudah menambahkan event sheet untuk dummy kamera, tapi kita masih belum memaparkan bagaimana cara membuat dummy kamera. Caranya sama seperti kita membuat playernya, yaitu pada insert new object, kita tambahkan pada sprite, kemudian kita pilih warna apa saja untuk diletakkan pada kotak. Selanjutnya, kotak itu diletakkan di samping kanan si playernya. Kemudian supaya kamera dummy tidak terlihat, kita klik pada bagian kiri layout, kita pilih initial visibility itu adalah invisible. Selanjutnya pada playernya kita tambahkan behavior yang tadi sudah kita tambahkan platform, kita tambahkan lagi bound to layout. Kemudian untuk pada dummy kamera kita tambahkan behavior yaitu scroll to pada tanda plus. Nah, untuk mengelola dari dummy kamera tersebut kita dapat mengaturnya pada event sheet yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya tadi. Nah, demikian tadi adalah proses pembuatan dari game edukasi kami. Jadi diawali dari persiapan objek-objek yang akan kita buat. Jadi kita download terlebih dahulu apa saja yang kita perlukan. Kemudian kita tambahkan melalui insert new object untuk menambahkan background. Kemudian menambahkan player, menambahkan properti seperti virus, kemudian kotak soal dan lain sebagainya. Untuk menjalankannya kita tambahkan pada event sheet supaya game tersebut dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Kemudian supaya skor bertambah dan nilai bertambah, kami tambahkan pada event sheet juga, seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya. Nah, sebelum kita mainkan bagaimana cara bermainnya, mari kita lihat dulu screenshot dari tampilan game edukasi kami. Yaitu yang pertama bisa kita lihat, yaitu di sini ditampilkan bahwa si playernya bersama dengan masih di sebelah kiri, kemudian akan menghadapi berbagai macam virus dan juga kotak soal. Nah, kemudian saat sudah menabrak virus, si playernya akan mendapatkan skor yang sudah tertulis di atas, yaitu menambahkan skor. Jadi satu virus itu bernilai 1. Nah, jika 3 virus maka akan mendapatkan nilai 3 atau skor 3. Nah, sedangkan untuk jika player biologinya itu menabrak kotak soal atau player di game kami, jika menabrak kotak soal maka seharusnya akan muncul soal. Tapi karena kami masih belum bisa menambahkan soal dan kami masih bisa menambahkan nilai, sehingga saat playernya menabrak kotak soal akan bertambah nilai sebanyak 25. Jadi di sini kita menyiapkan 4 kotak soal di mana setiap kotaknya itu bernilai 25, sehingga jika player menabrak 4 kotak soal maka akan mendapatkan nilai akhir berupa
nilai 100 atau nilai sempurna. Sedangkan untuk jumlah virusnya kita memberikan 10 virus pada game. Jadi jika playernya berhasil mengalahkan 10 virus, maka akan mendapatkan nilai total 10 skor. Karena kami masih belum bisa membuat game ini sulit untuk supaya virusnya bergerak-gerak atau berlari-lari, jadi kami masih bisa membuat playernya menabrak virus saja untuk saat ini, sehingga dapat bertambah skor per satu virus, yaitu 1 skor. Sedangkan untuk soal, jika menabrak 4 kotak soal menjadi 25 kali 4, yaitu 100. Jadi di sini masih belum ada soal yang muncul dan juga jawaban yang benar. Nah, berikut mari kita saksikan bersama bagaimana cara bermain game edukasi kami. Soal-soal yang ingin kami masukkan itu jumlahnya ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, virus, bakteri, dan jamur itu termasuk ke dalam titik-titik, dan jawabannya itu mikroorganisme. Yang kedua, penyakit cacar disebabkan oleh virus titik-titik, jawabannya adalah variola. Dan yang ketiga, bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah, jawabannya adalah Lactobacillus bulgaricus. Yang keempat, jamur multiseluler memiliki sel-sel memanjang menyerupai benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, jika player itu bisa menjawab dengan seluruh jawaban benar, maka total nilai yang player dapatkan itu ada 100. Harapan dari dibuatnya game edukasi ini adalah dapat membuat game edukasi berbasis permainan yang dipadukan dengan soal sebagai sarana evaluasi pembelajaran. Alur rencana game ini dimulai dengan mengalahkan virus atau bakteri yang terkena benturan, kemudian skor bisa bertambah. Kemudian jika player menabrak kotak soal, maka akan muncul soal dan kotak untuk menjawab soal. Kemudian jika soal dijawab benar, maka akan mendapat nilai. Untuk game yang sudah kami buat, itu player sudah bisa menabrak virus atau bakteri dan sudah muncul skor. Sedangkan untuk soalnya itu masih belum muncul, tapi nilainya sudah bisa muncul jika kotak soal itu tertabrak oleh player. Sebenarnya virus dan bakteri yang ada di dalam game ini itu ingin kami gerakkan dan player dapat menembak virus atau bakteri untuk menambah skor. Karena kami masih belajar dan belum bisa, sehingga masih banyak keterbatasan dan kekurangan. Demikian presentasi game edukasi mikroorganisme dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.